pagi menjelang siang semua teman-teman yang ada di manapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bina Biantara, seorang mantan manajer dari beberapa perusahaan nasional dan juga multinasional yang sekarang memiliki hobi siaran radio ya di rumah saya sendiri. Dan kita juga siaran radio yang berisikan musik dan cerita yang bergenrekan macam-macam ya. Nah, khusus di sini kita akan lanjut ya sesuai dengan jadwal yang sudah saya kirimkan kemarin ya. Kita di jam 10 sampai dengan jam 11 kurang lebih kita akan berbincang-bincang atau sharing lah tepatnya. Saya tidak akan menggurui teman-teman, saya tidak akan mengajari apapun, saya hanya sharing berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari 30 tahun ya ada di dunia kerja dan juga dunia usaha, serta lebih dari 50 tahun saya hidup di dunia ini ya. Teman-teman, topik kita kali ini adalah penerapan hukum Pareto dalam kehidupan kita ya sehari-hari ya. Hukum Pareto itu atau lebih dikenal dengan hukum 80-20 itu menyatakan bahwa sebagian besar ya apa yang kita terima ya atau katakan 80% dari hasil dari sebuah pekerjaan kita itu ditentukan oleh 20% dari semua usaha yang sudah kita lakukan. Demikian juga sebaliknya bahwa 20% dari rekan-rekan ataupun tim kita yang menghasilkan 80% daripada hasil kita ya. Dan itu juga bisa dikatakan juga bahwa 80% kekayaan yang ada di dunia ini dikuasai oleh 20% dari penduduk dunia ini. Dan lebih parahnya lagi, ada 1% yang lebih ya, ada 1% yang menguasai dari 80% tersebut. Baik ya teman-teman dimanapun berada. Nah, kalau kita bicara tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita dari 6 ya. 6 aspek dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat bahwa Pareto itu akan bisa membantu kita untuk membalancekan life kita atau membalancekan hidup kita. Ya, jadi dalam kehidupan kita berkeluarga, kita berupaya selama ini mungkin kita nggak pernah berpikir apa sih yang bisa membahagiakan keluarga saya, apa sih yang bisa menghasilkan yang terbaik buat keluarga saya, usaha-usaha seperti apa ya. Jadi coba lihat lagi, coba cari aktivitas-aktivitas apa yang sebenarnya memberikan dampak yang lebih kepada keluarga. Dan itu biasanya 20% dari apa yang sudah kita lakukan kepada keluarga kita itu berdampak. Komunikasi yang terbuka, waktu berkualitas, mungkin juga pembagian waktu ya, dari apa yang kita prioritaskan kepada mereka. Itu juga bisa dilihat dengan menggunakan hukum Pareto. Ya, kemudian juga bisa kita aplikasikan dalam hal keuangan. Kita bisa lihat bahwa dari apa yang sudah kita spending, apa yang sudah kita dapatkan, itu 20%-nya ya mungkin memberikan hasil 80% daripada perputaran apa yang kita terima ataupun kepuasan pada kita dan keluarga kita. Nah, di mana 20% itu spending itu? Nah, itu kita nanti bisa lihat dari yang 20% itu, oh ini spending saya yang memberikan kenikmatan terbesar pada keluarga saya ataupun
kepada diri saya. Nah, itu nanti bisa dijadikan suatu pertimbangan untuk nanti memfokuskan, ya, memfokuskan anggaran-anggaran kita kepada spending yang 20% tersebut, gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa alokasikan kepada kesehatan fisik. Kesehatan fisik kita juga seperti apa, ya? Kita melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Apakah seperti yang saya tadi lakukan, jalan sehat, apakah Anda melakukan kardio, apakah Anda melakukan lari, baik lari maraton, sprint dan sebagainya. Coba kita lihat lagi, 20% daripada aktivitas tersebut berdampak langsung kepada kesehatan kita. Kita lihat lagi mana yang aktivitas yang benar-benar setelah melakukan itu memberikan dampak kepada kita yang signifikan dan juga memberikan kepuasan. Jadi secara kebugaran kita sendiri. Jadi kita coba fokus juga pada aktivitas itu. Aktivitas kesehatan fisik lain apa misalnya? Kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan berdampak langsung kepada fisik kita, atau mungkin juga ada dampak bahaya pada fisik kita, itu harus kita hindari. Kemudian juga apa hal-hal dari kesehatan kegiatan kita, aktivitas kita yang berdampak kepada kesehatan mental kita, ya. Ada 20% aktivitas kita itu berdampak 80% pada kesehatan mental kita. Aktivitas itu apa? Tidur teratur, mungkin kita selalu berkata positif. Coba dilihat lagi dalam satu hari keseharian kita, berapa banyak kita positifnya, berapa banyak kita negatifnya, dan saat kita positif berapa dampaknya kepada kita. Itu bisa kita bisa analisa ke sana. Pelan-pelan kita pelajari, karena masing-masing dari kita itu berbeda, semua pengalamannya berbeda, sehingga kita perlu menerapkan ini kepada kehidupan kita. Nah, kemudian juga pada kegiatan sosial. Nah, hubungan sosial kita kepada masyarakat seperti apa? Karena dari semua pertemanan kita, tidak semua teman-teman kita itu memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada kita. Ada teman-teman yang benar-benar berdampak kepada kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita. Ada teman-teman yang berdampak kepada ketidaksehatan. Nah, coba diidentifikasi. Jadi, mana teman-teman yang benar-benar memberikan dampak kebaikan pada si kita, tidak harus finansial, mungkin perasaan berbahagia, keamanan dalam bercerita, kebebasan dan sebagainya, gitu kan. Kebebasan dalam arti yang positif tentunya, itu biasanya 20% dari teman-teman kita itu benar-benar adalah orang-orang yang memang dekat dan memberikan dampak ataupun care kepada kita. Nah, kita bisa berikan 80% perhatian kita kepada mereka, 80% untuk kedekatan kita pada, nah 20%-nya lagi untuk yang 80%. Jadi kita tidak bisa mengabaikan semua, tapi kita berikan porsi berdasarkan bagaimana mereka dalam keseharian. Dan juga kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti apa yang benar-benar memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, ya kan. Juga fokus pada membangun hubungan, kualitas dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah gimana dengan spiritual, ya. Praktek-praktek spiritual apa yang memberikan suatu kedamaian batin dan juga memberikan suatu kebahagiaan hati dan nurani kita. Karena ada banyak aktivitas-aktivitas spiritual kita itu yang sebenarnya mungkin karena itu kita lakukan hanya karena wajib. Padahal sebenarnya mungkin kita tidak terlalu menerima dampak yang signifikan daripada kegiatan tersebut. Tapi karena itu wajib, tetap harus dilaksanakan. Artinya kita bisa mengatur waktunya dari aktivitas-aktivitas spiritual itu, mana biasanya 20%-nya adalah yang memberikan dampak 80% kepada 80% hasilnya terbaik untuk kita. Nah, kita pilih di sana mana yang aktivitas yang kita berikan fokus, ya. Mungkin kalau memang meditasi itu memberikan kebaikan mental dan juga ketenangan jiwa lebih, mungkin waktunya diperbanyak di sana. Nah, mungkin ritual harian dari keagamaan kita yang memang rutin harus kita lakukan, kita bagi mungkin 20%-nya ke sana. Yang penting terlaksana sesuai dengan ketentuan. Jadi istilahnya
menggugurkan kewajiban saja gitu kan, agar memang itu wajibnya seperti ini sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Nah, waktu Anda berikan waktu lagi dari spare yang Anda akan dari 24 jam yang Anda punya, itu Anda bagi mana yang untuk keluarga, mana yang untuk aktivitas keuangan, mana untuk kesehatan fisik, mana kesehatan mental, mana untuk kegiatan sosial, dan mana untuk spiritual. Jadi 24 jam sehari Anda bagi itu, atau 24 jam kalau 7 hari, 1 bulan seperti apa. Dan Anda range average atau rata-ratanya porsinya berapa ya. Untuk aktivitas untuk keluarga berapa persen porsi daripada 24 jam tersebut untuk keluarga kita. Kemudian untuk kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, menghasilkan uang dan sebagainya, itu juga kita berikan porsi berapa persen daripada 24 jam kita. Untuk kesehatan fisik kita, itu berapa persen dari 24 jam kita. Kesehatan mental kita itu 20%, berapa persen daripada 24 jam kita. Kegiatan sosial kita, interaksi sosial kita, itu kita beri porsi berapa persen daripada 24 jam tersebut. Kemudian untuk spiritual, kita berikan berapa persen daripada 24 jam tersebut. Nah, dari spiritual kita punya porsi yang sekian persen dari 24 jam itu, 20 persennya adalah kegiatan-kegiatan rutin. Ya, 20 persennya kegiatan-kegiatan rutin. Ya, sementara 80 persennya ini akan kita berikan kepada yang memberikan hasil terbaik kepada kita. 20 persennya gitu kan. Jadi kita berikan waktu kita sesuai dengan porsi Pareto tersebut. Karena 80% daripada aktivitas kita itu berdampak sedikit kepada karena berdampak 20% dari kepuasan kita, sementara 20% aktivitas kita itu berdampak 80%. Jadi kita cari dulu yang 20%-nya yang mana, yang 80% mana. Nanti dari yang 80% ini kita berikan berangsur-angsur berfokus kepada aktivitas yang 20% ini. Jadi waktu kita ya 80% waktu kita dari 24. Jadi kita punya porsi spiritual ya. Itu berapa persen dari 24 jam. Nah, 80% waktunya kita fokuskan kepada 20% kegiatan yang berdampak langsung kepada kebahagiaan kita. Sementara 20% waktu sisanya kita lakukan ke 80% kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin ya. Itulah lagi ya kalau agak bingung. Ya, jadi itu dalam kehidupan keseharian kita yang secara garis besarnya, secara konklusinya kita bisa bagi dalam 5 hal, yaitu produktivitas, manajemen waktu, keuangan, hubungan, dan juga kesehatan. Jadi produktivitas itu berhubungan dengan aktivitas-aktivitas apa yang memberikan hasil lebih baik, yang tidak selalu berhubungan dengan uang. Ya, manajemen waktu berhubungan dengan tadi membagi waktu-waktu kita ya dari 24 jam itu. Ya mana ya yang benar-benar kita alokasikan dari 6 sektor tadi. Kemudian masing-masing alokasi kita terapkan hukum Pareto di sananya 80-20. Juga untuk keuangan otomatis bagaimana kita mengalokasikan uang tersebut ya untuk beberapa pos-pos ya, misalnya untuk pos belanja, untuk pos kegiatan ini, pos investasi dan sebagainya. Nah, setelah terbagi ya sesuai dengan posnya, nah masing-masing pos itu kita analisa lagi mana 20% pengeluaran itu yang menghasilkan 80% kebahagiaan, kepuasan pada kita. Nah, kita telah lagi. Jadi kemudian juga untuk hubungan kita, baik hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, masyarakat dan lain sebagainya, kita lihat lagi. Nah, kemudian untuk kesehatan kita juga seperti itu kita lakukan. Nah, jadi kita bagi berdasarkan proporsional yang sudah kita biasa lakukan. Nah, dari masing-masing sektor ataupun bagian-bagian ini kita mulai lagi ya. Kita telah lagi, kita bagi lagi menjadi 80%, 20% sesuai dengan Pareto tersebut. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti dengan pembahasan yang lebih dalam lagi pada masing-masing sektor tersebut, pada sektor keluarga, ya, pada untuk keuangan,
kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian juga untuk sosial dan spiritual ya. Mungkin spiritual saya akan sesinya sendiri ya, itu aku akan khusus karena hanya pada mereka-mereka yang memang berminat pada hal-hal tersebut ya, karena agak sedikit sensitif ya. Jadi demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya. Saya Bina Biantara harus undur diri, tetap semangat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan sebuah wacana ataupun sebuah alternatif, sebuah wawasan untuk teman-teman mempertimbangkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena biar bagaimanapun kita kadang-kadang lupa bahwa kita sering tidak bisa memberikan fokus yang benar dalam sektor-sektor hidup kita. Dan kadang-kadang kita juga terbalik, kita pada fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kendalikan. Sementara untuk hal-hal yang kita bisa kembalikan, kan, karena kita merasa bisa mengendalikan hal tersebut, kita kadang mengabaikan dan tidak terlalu memberikan fokus di sana. Sehingga nanti ada akhirnya terjadi chaos untuk hidup kita, kita bingung dan berusaha mencari kambing hitam, padahal yang salah adalah kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih, tetap semangat, selamat pagi menjelang siang. Saya Bina Biantara undur diri, dan salam yang paling manis buat kerabat semua. Bye bye, tetap semangat.